Oke, selamat datang ke tutorial SAP 2000. Kali ini kita akan mempersiapkan model untuk dianalisis serta mengatur hasil analisis agar bisa digunakan. Pertama, kita ke analyze, lalu kita ke select analysis option ini. Kita lihat apakah derajat kebebasan yang kita berikan pada permodelan ini sesuai dengan rencana kita. Apakah space frame, yaitu permodelan bebas bergerak ke seluruh arah, atau plane frame. Ini adalah analisis secara dua dimensi dari permodelan. Jadi nanti hanya misal X Z ini, maka permodelan hanya bisa bergerak ke arah X dan Z, tidak bisa ke arah Y. Karena kita sudah memodelkan bangunan secara tiga dimensi, maka kita pilih space frame, lalu oke. Lalu selanjutnya kita bisa pilih run analysis, atau kita ke analyze atau set load cases to run. Ini untuk menentukan apa load case mana saja yang ingin kita analisis. Karena kita ingin menganalisis semua, maka pada action ini kita buat run semua ya. Sudah, lalu kita pilih run now. Oke, kita di prompt untuk menyimpan terlebih dahulu. Kita pilih gedung kantor 2 lantai. Oke, setelah itu kita pencet Ctrl T untuk menampilkan tabel hasil analisis. Kita hilangkan dulu ini, lalu kita ke structure output, model information, lalu model participating phase ratio. Kita cek ini, lalu kita lihat apakah pada sum UX dan sum UY ini di mode terakhir itu nilainya melebihi 0,9 atau tidak. Karena pada SNI 1726 2019 itu kita disyaratkan untuk mencapai partisipasi massa sebesar 90%. Cara untuk mengecek partisipasi massa dari struktur pada beban linear itu melalui model ini, karena perilaku struktur itu didasarkan pada load case model ini. Jika sudah 0,9 semua, di atas 0,9 maka sudah oke, kita pilih done. Lalu kita akan melakukan penskalaan gempa. Ctrl T, structure output ini dilihatkan dulu centangnya, base direction ini kita pilih, lalu load case kita pilih gempa statik dan gempa dinamik, kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di sini antara gempa statik dan gempa dinamik ini berbeda ya skalanya. Kita bisa langsung hitung saja di sini. Bentar. Ini 9,81065.
Oke, mohon maaf ya, kita lanjut. Kita bisa isi di sini skala faktor yang kita masukkan ke gempa respon spektrum tadi. Lalu pada gempa statik arah X ini kita bisa isi EQX pada global fx. Kita hilangkan dulu ini komanya. Lalu gempa statik arah Y ini EQY pada global fy. Kita hilangkan minusnya. Lalu pada SX global fx ini kita isi pada gempa geser dinamik arah X. Lalu gaya geser dinamik arah Y ini kita isi dengan RSY global FY. Jadi kita melakukan ini untuk memastikan apakah gaya geser antara gempa statik dan gempa dinamik itu sama. Jika berbeda seperti ini, maka kita perlu melakukan perskalan agar sama, dengan tujuan gaya gempa yang diberikan antara gempa statik dan dinamik itu sama. Setelah kita masukkan ini, lalu setelah kita memasukkan gaya geser dasar pada gempa statik dan dinamik, kita akan mendapatkan skala faktor baru untuk arah X dan arah Y. Kita copy, lalu kita pergi ke define load cases, lalu kita ke RSX, kita pilih modify, dan kita paste ke scale factor ini, dan pastikan bahwa satuan kita ada di meter, karena satuan ini adalah meter per second kuadrat. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita ke RSY, kita pilih modify solid cases juga, kita pilih skala faktor arah Y, kita copy lalu paste ke sini, kita pilih modify, lalu OK. Jadi setelah kita modifikasi ini, load cases yang sudah dianalisis akan dihapus karena parameter dari load case tersebut ada yang berbeda. Kita pilih yes saja, lalu kita pilih run analisis lagi. Kita run now. Oke, setelah itu kita akan melakukan cek stabilitas pada bangunan. Jadi pertama kita akan menampilkan bentuk terdeformasi pada gempa dinamik. Kita bisa pilih display deform shape ini ya. Lalu case combo ini kita ganti ke RSX. Lalu yang lainnya tidak perlu diganti. Lalu kita pilih apply. Untuk contoh kita ambil join ini ya. Sebentar, kita ganti ke kilonewton milimeter. Oke, pada lantai kedua ini defleksinya sebesar 21,2. Jadi kita perlu memasukkan defleksi pada lantai 2 dan atap pada arah X dan arah Y, lalu gaya-gaya yang terjadi pada kolom untuk menentukan apakah stabilitas struktur ini tercapai atau tidak. Jadi kita ke RSX, lalu apply, lalu kita ambil
deformasi di ujung atas salah satu kolom. Kita ambil defleksi arah X pada lantai 2 itu sebesar 21,2, lalu defleksi arah X di lantai atap itu 34,8. Setelah itu kita tutup, kita pergi ke RSY, kita klik apply. Di sini kita bisa lihat pada arah Y ini lantai 2 defleksinya sebesar 15,6, lalu pada atap ini sebesar 26,6. Oke, setelah itu kita pilih kolom yang kita tinjau tadi di lantai 2, kita pilih Ctrl T. Structure output kita hilangkan centangnya, kita pergi ke elemen output, frame output, lalu elemen forces. Pada load case ini kita pilih RSX, RSY serta ban service. Ya sudah, kita pilih OK. Lalu kita akan mendapatkan beban-beban geser yang terjadi pada kolom. Kita bisa pilih untuk P, kita pilih yang paling besar. Kita hilangkan minusnya, lalu arah Y dan arah X dan arah Y ini sama. Pada arah X ini kita ambil yang RSX, jadi V2 ini kita isi arah X dan V3 ini kita isi arah Y. Oke, jika sudah, kita pilih down, lalu kita pilih kolom di atasnya, Ctrl T, lalu langsung saja OK. Nah, sama seperti tadi, P diisi beban terbesar pada kolom P, lalu RSX kita isi pada kolom arah V2, lalu RSY ini kita isi pada V3. Oke, bisa dilihat bahwa stabilitas struktur kita sudah memenuhi, maka hasil analisis kita dapat digunakan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.